Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yon Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan dan juga channelnya YouTuber Lokos. Oke, hari ini saya sedang berada di dekat rumah saya, nggak sampai 5 menit. Ternyata di sini sarangnya legend. Awal-awal sapinya legend ini ada di sini semua ternyata. Ya, bodohnya saya. Ya, jarang-jarang ya. Emang kalau orang ganteng itu bodohnya itu sekali dalam seumur hidup sebenarnya. Lain dengan yang jelek di belakang kamera itu. Cacing isinya. Ya termasuk kacung juga ada di sini ya termasuk itu. Tapi tidak termasuk yang sebelah saya. Beda lagi. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, nih teman-teman kan banyak yang nanya nih. Iya. Ini Mas Yani bicara dengan siapa? Mohon Nah, diperkenalkan namanya siapa? Monggo, Pak. nama saya putranya Bapak Adil ya. Oh, gitu. Dulu itu ketua Perkasa di sini di Bangkalan. Oh, gitu. Nah, saya Muslim. Benar, benar, benar. Nah, Saya panggil Bapak, Pak Haji, Kak Tuan atau apa ini? kakak Oh, aja, Kak. iya. Kamu Seleh aja ya. Nah, Oke, kamu Seleh. iya. Apa kabar nih? Sehat ya? Kabarnya baik, sehat, alhamdulillah. Seneng ya? Ya seneng. Seneng karena juara satu kemarin. Boleh saya bercanda sebentar? Karena kemarin juara satu ya kemarin ya. Waktu piala apa itu kemarin? Piala Erick Thohir. Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN ya. Jadi pesertanya baru mengukir sejarah ya. Iya, 30 peserta. 30 peserta menang semua ya. Itu gimana perasaannya kemarin menang piala Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN? Kalau saya masalah itu Mas Yan, nggak anu ya, cuma saya ingin nyoba sapi memang. Anggaplah ngetren kemarin gitu. Memang waktunya ngetren lah, ya waktu ngetren pas terus diundang Haji Hasan ya. Untuk menghadiri acara tersebut. Oke, saya nggak bahas masalah acaranya ya, karena ada sponsor. Oke, Pak. Kak Mosleh, gini. Ini teman-teman ternyata seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ternyata sarangnya bukan sarang penyamun ya. Sarangnya para legend dari sini semua dan termasuk orang tua beliau yang sudah almarhum tahun berapa? Abah Adil 2015. 2015-an ya. Ya kurang lebih berapa tahun sekarang? Sekitar 7 tahunan ya. Ya kita doakan semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ampuni segala dosa-dosa beliau yang disengaja maupun tidak sengaja semasa hidup beliau. Jadi biarpun istilahnya beli nyicil lah, saya beli satu-satu. Nyicilnya di Adira apa di BA? Karena di beliau. Jadi Kak Muslim bilang nyicil. Kalau emang BA Bab atau Adira bisa nyicil sama ke sana nih, mau merah juga. Jadi kalau beli langsung jadi itu kalau keadaan seperti saya itu mungkin tidak bisa ya. Oh gitu. Sekarang harganya sapi kayak itu. Gila-gilaan ya. Gila-gilaan. Jadi beli satu. Nanti dirantap gitu. Lihat-lihat dulu rantap ini. Ya biarpun tidak semuanya. Saya sedikit banyak itu niru anunya bapak saya. Abah ya, almarhum Abah. Bapak saya kan ngerakit gitu ya. Nah, jagoan yang paling berkesan sampai sekarang yang belum apa istilahnya ya, yang tidak bisa dilupakan tuh yang mana? Dan mungkin pasti ada cerita nih. Yang Rantep Baru saya, Pak. Yang Rantep Baru itu namanya Rantep Baru. Nggak ada anunya itu. Itu yang ngebahagiain. Berarti selalu menang terus nih ya? Nggak pernah keluar itu, nggak pernah kalah itu. Nggak pernah kalah. Selalu menang terus? Selalu menang terus Rantep Baru itu. Mau lomba kecil, mau lomba besar? Mau lomba kecil, lomba besar. Sampai Bayut aja, almarhum Bayut. Itu godek-godek. Geleng-geleng ya, sapi ini kok nggak pernah kalah-kalah. Yang namanya terus sepatu pasang itu dijadiin 2 Bayut, soalnya bingung akhirnya punya Bayut digandeng ke sini. Juara semua dua-dua. Bayut itu hanya ke yang tapi tak tahu sih, yang tahu itu. Kalau nanya ke Bayut, nanya ke siapa? Ya enggak, masa ke makamnya. Kalau anaknya yang mungkin pasti tahu ya, kayak Haji Faisal, pemilik Nangkunang. Mungkin Haji Faisal masih kecil dulu. Yang tahu itu masih ingusan Haji Faisal ya. Yang anu itu sepantaran saya itu kakaknya yang ada umur itu. Oh, yang jadi polisi. Iya, paham.
Kalau hubungannya sama Cipul, yang Cisipul Cisipul itu. lah ya almarhum ya. Iya. Nah, kalau tadi sempat kita cerita-cerita dengan Bun Lante itu kita apa? Bun Late itu satu memang seperti orang tua saya itu. Orang tua saya sampai sekarang itu. Yang Pas sapinya pernah ada di Bulong? terakhir itu masalah yang kerap di Jakarta itu satelit itu tidak punya gandengan. Satelit itu punyanya siapa? Punyanya Bun Late. Bun Lante, nama sapinya Satelit. Punya gandengan. Bingung nih mau cari kerap Jakarta kurang setengah bulan sudah. Pas saya ngetren di sini di stadion. Oh, stadion itu ya dulu sekarang jadi lapangan bola. Gelora Bangkalan ya sekarang. Dulu sebelah timur. Ya, karena lapangan karapan sapi dulu dibelah jadi dua. Nah, yang sebelah barat itu lapangan karapan sapi, bola. Yang sebelah timur yang karapan sapi. Oh, ngetren di sana latihannya. Balante ke sini. Bingung, kurang setengah bulan kerap Jakarta ada punya gandeng gitu. Akhirnya sama Pak saya, udah jangan bingung-bingung. Nggak usah galau lah bahasa sekarang ya. Wis, Bulong aja beli. Oh, kalau sampean mantep ke Bulong, ayo kita ke sana. Akhirnya saya naruh sapi ke sini terus ke sana. Terus pas beli Bulong itu, akhirnya dibeli juga. Dibeli. Itu dibeli setelah juara? Enggak, langsung suruh beli. Bayi Nur itu almarhum Bayi Nur minta 25 ada ditawar itu. Nah, sekarang kenapa kok dinamakan Bulong? Dulu mulai kecil itu memang kupingnya itu bolong, Mas. Nah, kuping kan memang bolong, Pak? Enggak, maksudnya bolong di sininya. Oh, berarti bolongnya dua dong. Bolong untuk pendengaran sama bolong di kulit berarti dong. Berarti bolongnya di luar nih. Iya, di anunya kuping. Oh, jadi gini teman-teman. Bulong itu maksudnya bulung. Bulung itu bahasa Madura. Bolong lah bahasa Indonesianya. Oh, jadi diberi nama Bulong. Bulong ya. Sebelum tampil ke Jakarta sudah dibeli oleh dibeli Abah Lante. Abah Lante kemudian dibawa ke Jakarta. Ya, kurang 12 hari itu. Berangkat semua. Punya saya berangkat juga, Bun Lante berangkat. Di sana ada ngetren bapak saya. Malah Bun Lante mau ngetren, nggak usah. Nggak dicoba ya, langsung turun lapangan ya, langsung lomba ya. Gitu, itu juara berapa kalau boleh tahu? Juara 1. Atas? Juara 1 atas. Tanpa basa-basi langsung. Punya saya juara 3 itu. Oh gitu? Waktu itu. Sebentar. Anda menjual ke Bun Lante, Anda sendiri juara 3, Bun Lante juara 1. Juara 1. Ngalah nih ceritanya. Iya. Demi orang tua ya. Malah kan pertama saya agak dilepas punya saya Mas ya. Saya nomor 1-nya kan Bayi Bun Lante. Oh gitu. Jadi Bayi Bun Lante menang duluan kan. Jadi punya saya di belakang nggak dilepas. Sudah kong kali kon nih ceritanya, kong kali kon. Akhirnya ya sama-sama dapat rezeki, alhamdulillah. Yang penting bawa deh sama-sama orang Bangkalannya. Pas Bulong tembus. Pas namanya itu jadi Bulong Satelit. Bulong Satelit, gandengan karena ya. Ada cerita lagi nggak selain dengan para legend yang masih ada sekarang? Gagak Rimang. Nah, Gagak Rimang nih ceritanya. Gagak Rimang aslinya Gagak Rimang itu punya saya. Asli Gagak Rimang. Awal muasal Gagak Rimang. Tapi nama sapinya sewaktu itu belum Gagak Rimang. Bres-bres. Oh, aslinya Bres-bres. Dari kandang ini. Dari ini. Dari almarhum Bapak Adil. Bapak Adil. Awalnya. Ya. Kemudian dibawalah oleh Abah Thohir. Ya, kemudian diberi nama Gagak Rimang. Karena sudah menemukan pasangannya. Ya. Nah, asal ceritanya gimana sih sebelum jadi nama Gagak Rimang? Saya itu, bapak saya Bres itu beli ke Bayi Bun Agur. 10. Iya. Agur. Sapi itu rusak, Mas. Rusak. Oh, awalnya rusak. Nah, rusak wis gak diramut lah sama soalnya di tren itu katanya Bayi Bun Agur itu udah pernah nyampe. Oh, nggak ada harapan lah. Separuh udah ngadep pagar. Akhirnya dibeli sama pak saya. Diramut di sini. Saya kalau ngetren di Karpote, Mak Sise. Waduh. Berduaan sama Mak Sise. Sembunyi-sembunyi nih ceritanya. Pengen enggak tahu. Akhirnya pancet di trenan 2 kali, 2 minggu itu trenan pasti ngadep pagar terus. Mau ngadep pagar maksudnya ngadep pagar? Dicul enggak nyampe separuh itu berhenti. Berhenti di pagar. Ngadep pagar bisa. Sempat pesimis enggak waktu itu? Sempat bingung, saya sempat bingung, semua sampai masih bingung. Sana kasihan bapaknya kamu itu sapinya larang ini. Udah beli mahal-mahal. Soalnya yang satunya kan disembelih. Oh, pasangannya sudah disembelih. Jadi pokoknya satu itu ke Bres-Bres itu. Nah, jadi Bres-Bres akhirnya Abah Thohir padahal kan sapi jelek itu anggaplah maaf nih ya.
sapi jelek ya ceritanya. Nggak tahu larinya Pak Tohir sapi itu. Lah iya, Pak, sudah sapi jelek, nggak tahu bentuknya, larinya seperti apa, kok tertarik ke sapi itu awal Pas mula gimana? tahunya itu di Kawedanan, soalnya bapak saya minta nomor 1. Ah, Nah, pas OSAP punyanya Pak Tohir itu gandeng segoro ya dari bapak itu, sapi dari bapak juga. berarti Pak Tohir Osap. nurunkan 2,5 pasang nih ceritanya. Ya, Punya sendiri segoro ya, segoro pasang sama OSAP itu sama bagus. OSAP, terus Mari tembus ke tembus di eh, Jakarta. iya. OSAP Terus yang dari sini gandeng Pas- dengan punya Pak Tohir kan? Enggak, Oh enggak. enggak tahu Pak Tohir sapi itu enggak tahu. Oh, Cuman gitu. Kawedanan bapak saya minta nomor 1. Jadi Pak Tohir akhirnya ngalah Pak Tohir. Oh. Berarti maaf Sapi saya yang potong. mana, ya? Terus. Jadi Pak Tohir sapi yang mana yang mau diminta nomor 1 ada cing. Akhirnya Kawedanan nomor 1 punya saya. Setelah tahu semifinalnya sama-sama masuk, akhirnya punya saya suruh jangan dilepas finalnya. Oh. Jadi nomor 3 pasangan punya saya. Jadi yang tembus gitu. OSAP. Berarti dibeli Abah Tohir setelah lomba tersebut. Iya, bapak yang beli Akhirnya cing punya saya kalau pengen punya juara di Kresidenan. Akhirnya setelah masuk ke tim Gagak Rimang, GRT sih, Pas namanya Gagak Rimang. dijadikan nama Gagak Rimang. Gagak Rimang pertama itu. Sapi itu awal muasalnya. Tidak tahu Gagak Rimang itu, tidak tahu balik. Tidak tahu balik. Oh gitu. Tapi pancet pengawasan itu bapak pancet tetap diawasi ya. Pancet Pak Tohir sama bapak saya gini. Pancet ya sih. Jadi asal muasal Gagak Rimang ya dari sapi sini asal muasalnya asal. sehingga memiliki nama tim sampai sekarang diabadikan namanya Gagak Rimang. Gagak Rimang itu udah ada yang yang dari Babunakur itu udah ada yang udah. Berarti maaf saya potong. Berarti lebih dulu yang hitam apa lebih dulu dari sini? Di sini. Baru yang hitam begitu ya, hitam manis ya. Iya. Oh gitu. Padahal memang akhirnya tergeser oleh ikonnya Gagak Rimang itu ya si hitam itu. Iya. Padahal banyak orang tidak tahu bahwasannya aslinya Gagak Rimang ini sapinya ya dari sini, Mas Bo. Gagak Rimang itu bus itu aslinya Gagak Rimang itu. Makanya saya bilang dari awal tadi tempatnya para legend di sini nih ngambilnya dari sini ternyata. Loh, kalau yang sama Abah Hasan Gulpung ini ceritanya gimana? Bahasan Gulpung itu yang rambut. Oh, itu Bahasan Gulpung. Oh, bahasan Bekeong. Bekeong Gulpung. Bahasan Bekeong. Bahasan Bekeong itu mulai sama bapak ya sama-sama baik ya. Cuman pas bahasan itu sama almarhum Canan sing rambut itu. Iya. Waktu 85 itu. Punya saya tembus Kresidenan. Mulai dari Kawedanan bahasan itu punya astronot. Canan itu astronot. Agul-agulnya Sumenep itu. Agul-agulnya itu astronot. Akhirnya lomba sini Kawedanan kalah punya sama saya. Akhirnya bupatennya dikerap lagi, dibelikan plang. Iya. Dipertemukan sama saya kalah lagi. Akhirnya di Kresidenan minta diketemukan lagi sama Mas Warto itu. Sama Mas Warto. Akhirnya di Kresidenan itu kalah lagi. Lah itu pas janan itu wis saya tak turun sepetong toron di kadil kalebuju. Jadi akhirnya gara-gara itu disematkan Abah Adir sebagai pujuknya atau pusatnya karapan sapi nih. Ya. Nah, sampai sana barang itu semua itu dan udah dulu itu jarang ceritanya wis tak lo. Soalnya bapak itu kejuniannya bapak saya cuma Mas ya. Apa ya? Kalau kejunian ini istilahnya kemampuan ya, kelebihan lah. Kelebihannya. Masalahnya apa ya? Bapak saya tidak beli sapi pasangan. Soalnya bapak itu di sekelompok pengerap sapi kelas menengah ke bawah bapak saya. Paling menengah ke bawah. Maaf ya, maaf teman menengah paling ke bawah. Paling nggak punya lah kasarnya gitu kasarannya gitu. Ya udahlah paling nggak punya. Bahasa kasarnya lagi paling miskin lah ceritanya. Gitu enggak itu betul. Tapi ilmunya. Maaf, tapi ilmunya. Nah, itu ilmunya ini yang bikin sampai Semadura itu takluk sampai dinamain bujuknya sapi. Benar. Soalnya apa? Bapak belinya satu-satu. Beli sapi rusak. Oh ini sapi baik tapi rusak. Beli murah-murah. Iya. Nah, kalau rusak kan murah. Iya, akhirnya
Dibeli diratap itu. Ini pasang sama ini. Kadang lomba aja tidak ngetren bapak saya. Wis langsung lomba aja. Juara. Gitu. Percaya diri ya. Nah, lomba. Anu apa ya? Teliti bener. Lihat karenanya Iya. kerjanya sapi kayak kaki sama kepala itu kalau lari itu gimana, ini sama seperti ini nah, gitu. Ya seperti yang saya bilang, gandeng ini. Kalau bicara masalah harta, oke lah, jauh daripada tokoh-tokoh yang disebutkan tadi. Tapi kalau ilmu, mungkin di atas mereka. Pertanyaan terakhir, Kak Mosleh. Ini ada pertanyaan dari saya. Pak Makbul aja. Aha. Pak Makbul Bupati Sampang almarhum. Ya. Dulu yang Wah, itu bukan zaman saya itu sudah. Pak Makbul Bupati Sampang yang terkenal sapi-sapinya itu. Punya saya yang namanya Keteng itu. Yang namanya Keteng. Pak Bupati itu setelah keresidenan saya tembus, Pak Bupati Seninnya ke sini. Untuk pengen ke Keteng itu, pengen ke yang tembus itu. Pengen dibeli ceritanya. Pengen pasang ke sapinya sendiri. Akhirnya 1 minggu ngetren saya Mas. Ngetren itu bawa 1 saya ke sana. 5 yang digandeng itu. 5 sapi, di sini 1, di sana 5. Mampu? Enggak. Wah, mampu semua, akhirnya ada pulang. Udah jangan dibawa pulang. Akhirnya dibeli juga. Akhirnya juara di keresidenan. Dari apa? Mbak Ismail wis tak sampean apa ya cerita saya itu apa? Kalau orang-orang yang dulu apalagi Baibun Lantek udah tahu. Betul. Pertanyaan pamungkas, Kak Mosleh. Ini kan ada sejarah atau legend nama sapi Tepor Kelap. Seperti tadi cerita. Nah, tolong diceritakan. Ini Tepor Kelap kan nggak pernah informasinya, nggak pernah terkalahkan informasinya. Tepor Kelap itu pertama kalah sama punya saya Mas Yan, sama Pak saya. Awalnya belum pernah kalah sapi itu ya? Kalah, juara terus itu. Memang punyanya Baju Nedi itu Tepor Kelap itu. Kan ketapang kan? Tapang. Sapi itu udah ada gantengan sama Tepor Kelap. Sama-sama sapi itu. 2 itu kayak kembar. Wah ganteng. Sama larinya barang. Nah itu akhirnya dikalahkan sama oleh tim saya. Itu murni maaf ya, murni masih punyanya Abah. Iya, saya ngadu sendiri pas tembus keresidenan saya. Mengalahkan Tepor Kelap tahun berapa? Tahun 85. Tahun 85. Ingat banget nih. Tepor Kelap itu. Pas ketemunya dibawa ke berapa tuh? Semifinal. Di semifinal. Kayak sakean katanya. Sakean. Yang 2 kalinya sama astronot itu. 2 kalinya yang di Pamekasan. Astronot udah kalah di sini Bupaten, terus beli pelang Kawedanan Sumeneb, terus Bupaten Sumeneb diadu tembus. Jadi tim ini itu. Yang satu-satunya tim ini yang pernah mengalahkan Tepor Kelap ceritanya. Sampean kalau ngelencer ke Pak Majid itu Pak Majid Blega, orang tua saya, termasuk zamannya Baibun Lantek. Ayahnya Yuda kalau itu sama Pak saya. Cuman gitu. ke bapak saya Yuda bahaya kalau dia. masalah sapi masih tanya kadang. Tanya sama Bapak Majid sih masih ada umur. Boleh. Oke. Nah, banyak. Kalau sampai sekarang kayak Bahasan, Mbak Ismail yang punya Biang Lala. Biang Lala kapan ini kan mereka dari sini Mas. Iya. Oh gitu. Itu Mas Yan, kalau ke saya Mas Yan, kalau Bahasan. Kalau kamu perlu jangan dijemput ke sana, tak antar saja. Kalau kamu perlu. Ya mengingat sama orang tua saya. Benar. Kalau Kak Mosleh perlu pasangan saya, atau tinggal telepon aja nanti diantar ke sini. Ini aja sama Mbak Ismail. Udah medan, jangan bingung. Lecur Biang Lala. Oh ini. Biang Lala kan ada di Pamekasan. Iya. Oh gitu. Kan mantunya Bahasan itu. Iya benar. Wih lecur sama Biang Lala. Abaragis bahasa itunya. Nah, Abaragis. Itu palingan. Oke Kak Mosleh, terima kasih banyak atas waktunya. Sama. Ternyata di sini banyak sekali cerita-cerita legend berkumpul di sini. Mohon maaf. Ini deket banget dari rumah saya, nggak sampai 5 menit saya nyampe. Ternyata ngumpulnya di sini. Waduh. Telat saya, padahal saya sudah ke Sumeneb, ke Jawa, yang deket lupa. Oke, itu aja obrolan saya dengan Kak Mosleh, putra dari almarhum Abah Hadil, salah satu ini ya, tempat jujukan rembukan masalah karapan sapi ya. Pada tahun mulai dari kepala 80-an 90-an 90-an ya. Mungkin ya kurang lebih seperti itu.
Terima kasih buat Sampai teman-teman yang sudah menonton dan menyimak dari awal. Semoga apa yang disampaikan ini bisa banyak membuka sebuah sejarah, menguak sebuah sejarah. Well, that's all. Itu aja informasi yang dapat saya berikan. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.